kebijakan baru di mana Permenkes tentang manajemen puskesmas akan menjadi mau diapakan gitu, buat apa beli BHP buat kadernya, atau mau buat Pospindu yang baru, atau misalnya mau buat apa kepada ibu lagi ya BHP-nya khusus untuk pembelian sticknya aja gitu, atau gimana gitu ya. Jadi itu sudah tertepakkan dengan jelas yang kita ingin minta. Belajar ya anak-anak kita, mereka tuh pinter banget kalau minta ya. Dan kalau biasanya kita mau minta itu gimana Bapak dan Ibu ya, sebelum pakomnya ke ini kami di Lokakarya yang boleh dibuat anak kita tuh kalau minta sesuatu gimana? Atau siapa tuh ibu-ibu udah membayangkan suaminya minta ya, itu beda cara mintanya tuh anak-anak deh. Kalau mau minta sesuatu gimana? Ngerayu dulu. Biasanya rayunya gimana? Ih mama, ini cantik banget deh, walaupun masih datang bulan gitu mau itu saya. Ya, baik Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan tim lintas sektor kita, yang pertama kita harus menunjukkan kita solid di dalam. Solid di dalam itu dari mana? Sudut pandang kesehatan dulu gitu ya. Oleh karena itu kita bergerilya biasanya gimana caranya, apalagi mini Lokakarya keunggulan yang pertama. Jadi yang harus datang, harus hadir itu siapa Bapak dan Ibu? Dari kitanya gitu ya, kekhawatiran saya tadi pasti mini Lokakarya bulanan. Ya, kesehatan. Kalau tadi yang rutin ya mohon maaf ya karena laporannya kita telat, jadi kita mundur sedikit gitu. Nah ini excuse-nya apa? Mohon maaf nyata dari dinas kesehatan nggak bisa. Yang pertama itu menunjukkan betapa hal ini sangat penting begitu. Karena itu saya harap bisa diundang di mini Lokakarya bulanan yang pertama. Datang juga Pak, pemasaran banget gitu ya. Di dinas kesehatan ada apa? Habis itu ya, nah ini kami punya kegiatannya Bapak Ibu di puskesmas. Seperti apa kita bedah? Ini masuk kesehatan Bapak Ibu, kestra dengan kesehatan tradisional yang Bapak Ibu miliki di kecamatan ini. Kan terkenal kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Tapi kalau masalah kita rabies Bapak dan Ibu, mungkin SPK-nya dikit menggigit gitu ya. Ya serius ya. Jadi ice breaking ini adalah sesuatu untuk yang intronya kita bisa masuk ke perdebatan sengit ya pada saat nanti kita bahas. Gitu. Sudah disiapkan maknanya itu sebenarnya. Oh, sudah. Kesempatan untuk menerangkan. Kasih apa kesempatannya menang gitu. Ya gimana Pak? Monggo pijat itu gimana? Tidak hanya menerima, kan balik menggunakan, dia harus memberi juga, saling. Iyalah, pokoknya dibuatkan. Berarti harus diucapkan maknanya Bapak dan Ibu setelah ice breaking. Ya, jadi sampaikanlah Bapak Ibu, kenapa saya ajak Bapak Ibu pijat memijat gitu ya. Karena selama ini pijatan anggaran yang Bapak Ibu lakukan sudah luar biasa. Tepuk tangan bagi Bapak Ibu yang ngasih anggaran gitu ya. Itu misalnya. Ya tepuk tangan juga nggak apa-apa kalau Bapak Ibu sekarang silakan. Pelit amat dengan tepuk tangannya, teman-temannya udah penutupan dong, santi-santi nunggu juga komando dari Pak Agung pandu aku ya jangan gitu, nggak langsung spot. Baik, jadi itu dirangkaikan sehingga ice breaking dinamika kelompok kita itu bukan hanya sekedar ice breaking gitu ya. Beda ya dinamika kelompok dengan ice breaking. Kalau ice breaking ya kita menghilangkan kerahan, cuma membongkar gunung es yang membuat kita beku dan ini, tapi ini dinamika kelompok adalah sebuah intro untuk memulai kita menjadi satu tim gitu ya. Nah, tim karena together each other will achieve more katanya ya, karena bersama-sama kita bisa mendapatkan lebih dari apa yang kita punya ya. Boleh silakan, kalau memang sesederhana itu bijak-bijak nggak apa-apa, atau mungkin kebetulan ada korek api mau dipotong-potong, wah ini kalau masing-masing kan sebenarnya punya power korek api dia, tapi kalau nggak disatukan itu ternyata gampang dipatahkan. Coba kita satukan, kita kuat. Nah, misalnya itu sederhana boleh, tapi disimpulkan maknanya. Dan kemudian inilah yang akan kita bahas Bapak dan Ibu pada kesempatan yang luar biasa, disambungkan dengan situasi yang ada ya saat ini. Gitu maksudnya, sehingga mereka, aduh
diajak ke sini udah masalah banyak, diajak main-main lagi, jadi tidak dianggap hanya main-main semata. Oke. Ke satu, mudah-mudahan Bapak Ibu. Pada siang hari yang berbahagia ini, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Sambutan dari Bapak Camat Sawan dan juga sekaligus membuka acara pada hari ini secara resmi. Kepala Puskesmas Sawan 1. 5. Sesi diskusi dan tanya jawab. 6. Penutup. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, berkenan berdiri sejenak. Marilah kita berdoa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Silakan berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tentunya kami mohon kepada Bapak Camat Sawan untuk memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara secara resmi. Yang kami hormati Bapak Camat Sawan, dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur dihaturkan kehadirat Ide Salewidwase Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pertemuan rutin untuk bidang kesehatan yang semua hadir. Saya lihat di data tadi sudah hadir semua. Ini akan mengingat penting sekali. Kesehatan memang tanggung jawab kita bersama. Tetapi harus dilakukan sinergi antara kita yang mewilayahi kita, Puskesmas, kemudian Kapolsek, kemudian teman-teman yang staf Puskesmas, PLKB juga harus saling bersinergi. Dalam hal ini dalam bidang kesehatan, karena ini momen kita dalam membahas bidang kesehatan. Nanti yang lebih memahami itu tentunya kami mohon nanti bukan laporan tapi gambaran umum kesehatan wilayah kerja Sawan. Untuk sinergi itu tentunya ini rapat rutin ini perlu kita lanjutkan karena kita sudah lakukan berulang-ulang. Ini sebagai ajang komunikasi dan berkoordinasi sehingga apa yang terjadi masalah kesehatan di wilayah kita tentu masing-masing akan menangani sesegera mungkin. Untuk selanjutnya ini peserta sudah semua hadir ya. Yang kami hormati ini Pak Bu Kapus, kemudian Pak Kapolsek sudah hadir. Terima kasih teman-teman di PLKB, Ibu Penggerak PKK, Kepala Desa juga. Terima kasih hadirannya. Tentunya ini adalah membahas kesehatan di wilayah kita masing-masing. Yang lebih tahu adalah teman-teman yang ada di Puskesmas, kemudian ada yang di desa masing-masing. Tentu berikanlah gambaran. Nanti kita bahas apa permasalahan. Nanti kita prioritaskan bagaimana untuk mencari solusi penanganannya. Nanti pertama yang Ibu Kepala Puskesmas yang paling paham tentang ini mohon penjabarannya sehingga kami juga bisa memprediksi apa nanti kebutuhan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kita melayani masyarakat dan kita juga anak cucu kita. Ya. Masyarakat termasuk kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan secara ini dengan ketukan 3 kali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Camat Sawan telah memberikan sambutannya yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya, pemaparan dari Ibu Kepala Puskesmas Sawan 1. Untuk Ibu Kepala Puskesmas Sawan 1 dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Yang terhormat di sini
Bapak Camat Sawan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir langsung pada kesempatan rapat kali ini tanpa diwakilkan. Begitu juga yang saya hormati kepada Bapak Kapolsek beserta instansi MIPO terkait yang ada di undangan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi tidak terasa sudah 3 bulan nih. Yang lalu kita sudah rapat, kita sudah membuat komitmen bersama. Terima kasih banyak, di situ sudah ada peningkatan dari kegiatan program yang kita sudah lakukan. Pada bulan Mei ini kita mengadakan yang namanya kegiatan tribulanan rutin. Jadi dalam kesempatan ini kami dari Puskesmas akan memaparkan dari capaian-capaian klaster, maksudnya di sini karena kita sudah memakai klaster pada bulan yang diakumulasi dari bulan Februari, Maret, dan April. Sedikit untuk ke desa dan Pak Camat sendiri. Kebetulan hari Jumat kan Puskesmas mengadakan ada acara liga juga, kita pakai baju olahraga. Kami akan turun tiap hari Jumat. Selain dari desa sendiri, saya akan masuk ke desa ibu untuk juga membantu dalam PSN ini ke masyarakat. Tapi tolong juga kami diarahkan masyarakatnya. Jangan kami yang nengok-nengok aja ke rumah-rumahnya tanpa masyarakat juga ikut membersihkan lingkungan sekitarnya. Nikes yang titip pesan kepada Desa Bungkulan dalam hal untuk masalah demam berdarah. Dari Puskesmas sendiri kita sudah melakukan PE. Jadi kalau PE-nya positif sudah pasti COVID, berarti itu kan jentiknya ada di masyarakat, begitu maksudnya. Kemudian ini yang kami mohon adalah untuk kegiatan PSN-nya. Fogging pun sudah kami lakukan, penyuluhan, kemudian ke media sosial, bisa dilihat sendiri di media sosial di Puskesmas, itu tiap minggu kita tampilkan ini. Media sosial 3M+, ya, menguras untuk memanfaatkan. Nah, plusnya itu ada kebetulan 2 minggu yang lalu kami dapat kasus di mana ada kejadian ODGJ yang mengamuk. Jadi bisa dilihat data jumlah orang yang ODGJ, lebih dalam hal inilah ODGJ berat di desa-desa, hampir semua ada. Saya mengamuk ini, kami yang ditelepon oleh desa tanpa ada pendampingan dari pihak mungkin yang kami katakan di sini Babin Kapitmas, pimpin desa ini. Karena kalau sudah mengamuk, kami dari Puskesmas tidak bisa juga, kami kan sendiri tidak, karena apalagi saya dokternya seperti ini, kalau saya yang diamuk nggak ada yang bantu, bagaimana? Itu kejadian kemarin yang kami hadapi. Jadi dalam kesempatan ini kami mengadvokasi atau meminta bantuan dari, mohon juga dibantu dari Babin Kapitmas Desa juga ikut dalam proses rujukan. Siapa tahu di tengah jalan juga akhirnya terjadi hal yang perlu diantisipasi. Dan masalah yang ketiga adalah mengenai kesehatan olahraga. Jadi kesehatan olahraga ini di sana ternyata masih ada sebanyak 4% yang tidak mencapai target. Ini maksudnya masalahnya adalah di sekolah. Jadi kan kita ada namanya tes kebugaran. Nah, di tes kebugaran ini kita menyasar anak-anak sekolah. Di sini kebetulan hadir dari KOPP Ibu Nge. Di sini yang masalah yang kami hadapi ternyata kenapa masih tidak semua bisa kami lakukan tes kebugaran pada siswanya, itu karena sekolah tersebut tidak memiliki sarana. Sarana yang kami maksudkan adalah lapangan. Karena tes ini kita harus mengukur anak-anak itu lari memerlukan lapangan yang cukup luas. Jadi ada di beberapa desa, di satu desa 3 sekolah yang tidak memiliki lapangan. Jadi kami tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Jadi sekarang kami inginkan mungkin dari desa juga, bagaimana caranya. Apakah bisa mungkin desa membantu untuk sekolah memfasilitasi lapangan atau seperti apa, nanti kita diskusi karena saya ada masalah seperti ini agar capaian kami bisa 100% akhir di tahun ini. Nah, kalau masalah stunting sih kayaknya memang sudah isu nasional ini ya. Ini persentase yang sampai di bulan April sebenarnya. Bahkan di desa 32 bekalnya dari tadi juara, terus mungkin nanti kita bisa ngomong bareng, duduk bareng apa yang perlu kita sepakati di sini. Ada 32 masih yang kita lihat dari tinggi badan per umur ya, Niki ya. Ada masih dia kriteria mungkin pendek dan sangat pendek. Jadi nanti mungkin kita bisa
mencari juga solusi bersama, karena seperti yang kita ketahui Puskesmas tidak akan bisa kerja sendiri tanpa lintas sektor terkait. Yang terakhir adalah kasus gigitan hewan sembelih babi. Masih tinggi ya untuk Desa Bungkulan. Sayangnya mungkin tokoh adat di sini yang lebih berperan ya. Alarmnya sudah ada, setelah kita jalankan 3 bulan masih malah tinggi. Di April sempat sudah 0 itu di Maret seperti itu. Dan di semua desa sempat ada kasus puskesmas libur atau tutup, bisa diarahkan ke rumah sakit terdekat. Betul kan, Dirimas paling dekat dengan wilayah kerja kita dan memang masih satu wilayah kerja kita. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Puskesmas Sawan 1 atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan bagus sekali. Cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin dimulai dari Bapak Camat nih. Pak Camat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sangat hebat nih paparannya Bu Dokter ya. Sehingga peserta yang hadir mungkin lebih gamblang apa masalah kita. SN itu dilanjutkan apa hanya sesekali saja dalam bulan. Ini mohon nanti masukan teman-teman ya. Waktu gambarannya dulu. Kemudian siapa saja yang kita libatkan nanti di sana. Di sini ada kepala desa, demokrat PKK, kemudian ada Babinsa, Babin Katimas. Nanti mungkin juga seperti yang dikatakan tadi Bu Dokter juga akan ikut. Tapi saya harap semua desa yang ada di Kecamatan Sawan itu wajib melakukan, bukan ada kasus baru ada PSR. Itu yang diharapkan. PGJ ini sering kita temukan masalah ya. Masalahnya di mana? Tentu koordinasi. Ya, koordinasi siapa yang tahu duluan ada menemukan kasus ODGJ yang mengamuk, tentu ya keluarga di sini menyampaikan kepada aparat dulu. Apakah yang dimaksud yang terdekat adalah Babin Kadimas atau Babinsa. Kemudian Babinsa, Babin Kadimas itu bukan melaporkan, karena menyampaikan ada hal seperti ini. Kemudian kalau memang perlu membutuhkan rujuk, hubungi Puskesmas bahwa ada ini, nanti keputusannya seperti apa. Sistemnya datang menggunakan lapangan itu seperti apa, silakan diatur teknisnya di lapangan. Boleh dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk warga kita. Tapi perlu koordinasi kapan digunakan biar tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Kemudian ada aula kantor camat, silakan pergunakan. Itu dukungan kami, tapi tetap koordinasinya jalan. Nah, untuk stunting, ya tentu ini membutuhkan sinergi dari semua pihak juga. Kalau dari PNT-nya di desa ada anggaran ADD yang bisa disupply untuk itu, ya. Tapi tetap ikuti rambu-rambunya, rambu-rambu dalam hal penganggaran. Seperti tadi dikatakan, jangan ada duplikasi kegiatan yang sama. Kemudian bagaimana mengarahkan kepala desa atau petinggi di desa ini wajib menyampaikan kepada warganya sebisa mungkin. Dan kami Babinsa Babin Katimas bahwa semua sudah siap dan mendukung sampai masalah itu selesai, ya, artinya sampai pengantaran ke RSJ misalnya, nanti sampai balik kembali ke Singaraja. Jadi kita pastikan ya, jangan ada jauh-jauh. Jumat lagi 2 hari kita lakukan PSN. Nanti Ibu berkoordinasi dengan kadusnya, minta tolong gue, nanti sepakati jam berapa, biar kami ke sana, misalnya personil kami ke sana, tiba-tiba masyarakatnya masih tidur atau belum bangun, belum mulai, kan kita kecewa jadinya. Jadi nanti pastikan jam berapa, nanti petugas puskesmas juga sudah siap turun. Ayo kita sama-sama jaga kebersihan atau pemberantasan sarang nyamuk untuk wilayah kerja. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Dokter tadi ya, bahwa fogging itu sudah tidak aman lagi karena bisa merusak keseimbangan ekosistem yang lain. Tidak hanya nyamuk. Ya, ada penurunan angka stunting di Ya Bapak Ibu, tentunya dengan diskusi seperti ini kita akan mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, untuk bersingkat waktu, mungkin ada yang sudah mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, dari Ibu Kepala Puskesmas untuk menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus sekali Ibu Tongi. Jadi jangan salah, tim puskesmas kami pun turun ke lapangan itu
belum tentu penerimaannya bagus, karena banyak sekali masyarakat yang nggak mau anaknya dibilang stunting seperti itu. Jadi kesannya di masyarakat itu kalau udah stunting itu hal yang negatif sekali. Nah itu mungkin kita sebagai petugas di desa yang turun langsung berhadapan langsung dengan masyarakat, alangkah baiknya mungkin jangan langsung ngomong stunting gitu ya. Kita hanya mau mungkin anak ibu ada resiko untuk arah stunting seperti itu dulu. Biar nanti kita mau ngasih PMT atau kita mau pendataan sudah langsung ditolak. Memang tidak hanya di desa ibu saja, di beberapa desa pun seperti itu. Jadi yang saya berikan masukan di sini mungkin langsung kita bilang hanya pendataan seperti itu. Kita mau memastikan. Dan stunting itu seperti yang pertanyaannya Ibu RKK. Jadi kalau yang memang benar-benar stunting yang berat, mungkin yang baru perlu kita tidak lanjuti lagi itu perlu pemeriksaan spesialis anak. Jadi yang selama ini kita turun ke lapangan dia pendek nanti sangat kurus, pendek dan sangat pendek itu saja yang dulu. Jadi tidak apa-apa, kita kasih PMT. Dan terima kasih sekali untuk Desa Spesiasi karena sudah memberikan makanan tambahan yang berupa tinggi protein. Karena sejujurnya kami di Puskesmas PMT yang kami punya hanya biskuit untuk saat ini. Jadi terima kasih untuk bantuan desa, saya apresiasi sekali. Ini silakan. Ada yang menambahkan? Ada yang bertanya? Ibu dari KUPPG, silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Kepala Puskesmas, Bapak Camat dan rekan-rekan desa lainnya. Sekianlah seluruh rangkaian acara rapat triwulan rutin Kecamatan Sawan tahun 2023. Di mana kami dapat simpulkan dari hasil kegiatan ini, yaitu yang pertama yang sudah disepakati, PSN dilakukan setiap hari Jumat jam 7 pagi. Yang kedua, penganggaran PMT untuk balita stunting dari ADD desa. Yang ketiga, untuk penanganan dan rujukan ODGJ mengamuk, Puskesmas bekerja sama dengan Polsek dan Ramil yang sudah dipajang katanya Pak Kapolsek tadi nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian yang keempat, desa meminjamkan lapangan desa untuk kegiatan ke Sorga. Yang kelima, tim pendamping keluarga desa ikut bersama tim Puskesmas untuk pendataan balita stunting. Dan yang terakhir, Dinas Pertanian menjadwalkan vaksin rabies untuk vaksinasi hewan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu undangan berkenan meninggalkan tempat acara dan mengambil makan siang yang sudah disediakan. Terima kasih. Tim 1, 2, 3 tadi luar biasa dan masukannya juga luar biasa. Langsung kita kasih pandu dulu gitu ya. Pandunya apa? Dahsyat. Pandu dahsyat. Silakan pandu dahsyat. Mungkin ya Pak, paling nanti ada yang sedikit dipoles ya. Di profilnya tolong ditambahkan terkait dengan demografi wilayahnya. Ya boleh yang lain juga ditambahkan. Demografi wilayah atau geografi wilayah, demografi dan geografi ya. Geografi dan demografi. Nah, geografi itu yang kita tuliskan adalah apakah ada wilayah-wilayah kita yang menjadi potensi masalah gitu teman-teman. Ya, misalnya daerah rawan banjir kah atau daerah rawan bencana kah begitu ya. Itu bisa kita tuliskan. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Termasuk kalau seandainya termasuk daerah wisata teman-teman. Daerah wisata. Kenapa daerah wisata kita masukin? Teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok kita masukin daerah wisata juga, teman-teman? Nah, ini pengalaman dari teman-teman di Kota Denpasar nih. Kota Denpasar itu pernah jadi pilot projectnya Puskesmas Perkotaan, ya. Nah, itu salah satu analisisnya karena terdapatnya wilayahnya adalah daerah wisata, maka bisa jadi ya, bisa jadi banyak masyarakat, bukan masyarakat ya, mungkin turis ya, yang datang berobat dengan penyakit tertentu yang khas wisata teman-teman, seperti itu ya, seperti HIV dan
IMS. Nah, teman-teman itu bisa kita masukkan ya sebagai tambahan ya informasi terkait dengan profil kita. Begitu, oh ini ada nih, wah ya bagus sekali nih. Oh ini dipakai, boleh juga. Oh, bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh ditambahkan terkait dengan informasi geografi. Mungkin juga daerah industri. Nah, daerah industri termasuk salah satunya yang harus kita jadikan perhatian, gitu ya. Oke, nah demografinya juga ini sudah bagus di laki-laki dan perempuan dituliskan. Ini saya suka sekali deh ini data ini. Kenapa? Karena berarti menunjukkan kita udah responsif gender, gitu ya. Kita udah melihat perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, coba deh lihat di Desa Sinabung. Jumlah laki-laki perempuannya, oh bukan Sinabung, mana yang agak sedikit senjang. Mungkin Sansit ya. Sansit itu perempuannya 4 ribuan. Oh enggak ya, 200 orang aja ya bedanya ya. Jadi mungkin nanti kalau seandainya ada daerah dengan perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin kah, atau teman-teman boleh juga ditambahkan data-data masyarakat dengan kebutuhan khusus ya, seperti yang disable gitu ya, yang cacat atau kondisi-kondisi lain yang memerlukan perhatian, teman-teman boleh ditambahkan gitu ya. Nah, ini tambahan untuk yang profil puskesmas. Boleh beranjak ke analisis situasi. Nah, saya sangat bahagia, saya sangat senang nih puskesmas Sawan ini masih jalan PISPK-nya ya. Kemarin ngajar di salah satu wilayah bilang, Bu, kita nggak bisa lagi menyajikan data PISPK karena udah nggak update gitu katanya. Tapi ini kayaknya masih ada, saya senang banget gitu ya. Nah, ini penyajian datanya mempergunakan diagram radar. Ya bagus ya diagram radar. Jadi ketahuan ini ujung-ujungnya adalah indikator PISPK ya. Nah, kalau punya data lagi yang satu indikator ujung-ujungnya daerah gitu ya, ujung-ujungnya jari-jarinya adalah desa atau dusun, nah itu juga sangat bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian coba lihat di sini. PISPK ini adalah data yang tidak bisa kita abaikan. Ini bagus banget datanya. Contoh data, saya mau ambil data indikator penderita tuberkulosis paru yang berobat sesuai standar ya. Kita lihat masih rendah ya teman-teman. Tidak ada ODGJ perempuan hamil, itu masalah banget Bapak Ibu sekalian. Masalah banget, itu kasihan banget, dan ini harus ada treatment khusus gitu Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti datanya kita pilah ya, mana yang ODGJ ibu hamil, mana yang ODGJ perempuan laki-laki usia dewasa gitu ya, masuk ke klaster 3. Jadi teman-teman ya, seperti itu. Nah, anggota keluarga tidak ada yang merokok ini juga rendah nih. Ya, ini sebenarnya bisa masuk ke klaster 3, masalah klaster 3 nih. Merokok itu ya, teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, keluarga sudah menjadi anggota JKN juga belum mencapai target, ini juga bisa masuk klaster 3 aja ya, mungkin 3 ya, karena kita agak atau antar klaster aja bagusnya kalau JKN itu, antar klaster, karena dia sebenarnya mencakup ibu anak remaja dan usia produktif lansia gitu ya. Nah, keluarga mempunyai akses sarana air bersih, Bapak Ibu sekalian, indikatornya bisa dimasukkan ke dalam klaster 2 dan 3 atau klaster 4 ya. Kayaknya lebih cocok klaster 4 karena dia terkait dengan, namanya kita ngomongin air bersih, tentu terkait dengan penularan penyakit ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, Bu, bisa juga Bu 2, 3, kenapa? Karena kan kesehatan ibu, kesehatan anak itu juga berpengaruh juga terkait dengan air bersih gitu ya. Nah, oke, boleh ke bawah Bapak Ibu sekalian, boleh ke bawah. Ya, nah ya. Kemudian di analisis data PKP, bagus sekali Bapak Ibu. Nah, analisis data PKP Bapak Ibu untuk melakukan PPP 2024 ya, kita sebenarnya belum punya PKP yang sekarang yang sesuai klaster, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Belum ya, betul nggak? Belum punya ya. Kalau yang kita udah begini berarti kita udah punya tuh susunan. Kalau belum punya, sama perlakuannya seperti yang kita lakukan pada PISPK tadi gitu ya. Misalnya
pada tadi ANC gitu ya, indikator ANC K1, K4 atau K6 itu masuk ya masuk klaster 2. Yang terkait dengan kesehatan ibu, anak dan remaja masukkan ke klaster 2 gitu ya. Kalau ada masalah masukkan klaster 2. Nah sekarang yang kadang-kadang kita susah dapat data itu promosi kesehatan dan gizi ya, dan gizi. Saya sih mungkin kalau bayi sih gizinya bisa sudah langsung ketahuan gitu ya. Ini pelayanan gizi pada ibu kah, anak kah, remaja kah, lansia dan usia produktif. Kalau sudah terpilah begitu enak masukin datanya gitu ya. Mana cakupan promosi kesehatan yang belum mencapai target nih? Oh ternyata yang belum mencapai target justru yang usia produktif nih gitu ya. Nah kita tinggal masukin ke dalam isu klaster 3 gitu ya ibu sekalian. Gitu ya. Jadi boleh kalau seandainya datanya masih nyatu, kita mesti klarifikasi ke teman-teman pemegang programnya, ini data yang mana nih gitu ya. Kalau ternyata datanya data nggak bisa dibilang nih keseluruhan gitu ya, ya udah sementara masukin aja dulu di klaster 3 gitu ya. Kalau kesedia teman-teman seperti itu. Oke, kemudian antar klaster ya, antar klaster. Oh iya, manajemen mutu. Nah, saya mau komentar dulu tentang manajemen mutu. Bapak Ibu sekalian, kita kan pinginnya dapatnya bagus ya, akreditasi itu nggak teman-teman. Nah, karena kita ingin dapatnya bagus di indikator manajemen mutu, kita harus sungguh-sungguh meletakkan indikator itu gitu ya. Termasuk indikatornya adalah capaian akreditasi yang lalu. Ya. Apakah capaian akreditasi kita yang lalu sudah memenuhi harapan gitu ya? Itu mesti kita tulis. Kalau seandainya belum mencapai harapan, kita tuliskan sebagai salah satu isu pada klaster 1 gitu ya. Kenapa begitu? Untuk mendorong kita untuk memperbaiki capaian kita gitu ya. Oke, nah antar klaster di sini ada laboratorium, ada farmasi. Oke, baik, bagus sekali. Oke, baik, boleh lanjut ke ya SPM ya. SPM semua sudah memenuhi target ya, betul ya? Atau ada yang belum? Ya, diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, teman-teman, pada saat kita ketemu data, teman-teman, bisa jadi data tersebut keluar di SPK, keluar juga di SPM, betul nggak teman-teman? Keluar di SPK, keluar juga di PTN, kayak hipertensi keluar di SPK, ya. Nah, terserah Bapak Ibu sekalian mau memilihkan yang mana, mau berdasarkan SPM atau mau berdasarkan SPK, gitu ya. Sebagai dasar identifikasi isunya, ya bagusnya sih berdasarkan SPM kalau saya bilang, karena SPM itu bukannya menyampingkan unggulan Kemenkes sendiri ya, bukannya. Walaupun sebenarnya kalau PISPK ini dilaksanakan secara rutin, sebenarnya datanya lebih valid gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita tahu bahwa untuk indikator hipertensi ini masih ada masalah gitu ya. Dan tetap harus kita masukkan ke dalam salah satu daftar permasalahan yang kita ingin tangani gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, lanjut ke SNBMD. Boleh? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang khas dari hasil analisis SNB ini bagus ya Bapak Ibu yang ditayangkan ya. Perilaku masyarakat, perilaku ya. Merokok, makan, konsumsi buah dan sayur, konsumsi garam gitu ya. Nah, ini itu jadi yang kita masukkan adalah perilaku dan faktor risiko. Nah ya, perilaku dan faktor risiko yang kita lakukan biasanya ya kita bisa seperti itu biasanya hasil analisis SNBMMD. Karena kita yang sebenarnya kita tanyakan kepada masyarakat gitu ya. Karena kan biasanya kita lakukan SNBMMD itu berdasarkan data yang kita miliki ya, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari data PISPK misalnya itu yang didapatkan hipertensi tinggi, kemudian baru di SMDK gitu ya. Baik, lanjut boleh ke identifikasi isu. Nah ya, jadi identifikasi isu itu udah bagus, tinggal ditambahkan, tinggal dirubah yang isu klaster 4 itu, yang PDGJ dan hipertensi. Tolong digeser menjadi isu klaster 3 ya, tabel dipindahkan ke atas, satukan dengan yang di atas ya, yang klaster 3 ya.
Nah, yang di kelas 4 tambahkan bikin ada satu masalah TB itu ya, masalah TB ya berdasarkan PISPK-nya ya teman-teman ya. Jadi boleh diganti menjadi masalah TB di kelas 4 ya teman-teman. Seperti itu. Boleh juga nanti teman-teman Puskesmas Sawan 1 lihat, Sawan 2 lihat lagi ininya data surveillance-nya. Gimana dengan penyakit-penyakit luar yang lain seperti hepatitis, ini lagi ini termasuk COVID loh. COVID itu sebenarnya klaster 4 tuh, ya. Apakah COVID masih ada di wilayah Puskesmas Sawan 2? Kalau masih ada, tuliskan. Kenapa kok COVID tetap kita tuliskan, Bapak Ibu sekalian? Memang COVID sekarang dianggap infeksi biasa ya. Tapi tergantung masyarakat yang kena gitu ya. Kalau kayak kita mungkin masih sehat, masih kuat ngadepinnya gitu ya. Tapi kalau yang udah lansia atau dengan komorbid bisa jadi memberat Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita masih tetap perhatikan Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Jadi tetap masukin sebagai indikator pengendalian penyakit menular. Oke baik, lanjut ke prioritas isu ya. Ini udah benar, saya senang, jadi saya udah nggak usah bicara lagi. Tapi paling yang dirubah di atas itu terusin di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Yang hipertensi ODGJ pindahkan ke kelas 3 gitu ya. Kemudian kelas 4-nya tambahin TB ya dan lain-lain kalau masih ada masalah gitu ya. Jadi ini udah bagus dan udah ada urutan prioritas masalahnya. Nah teman-teman di RPL saya baca ada tulisan bahwa yang dilakukan analisis adalah yang bermasalah gitu ya. Mungkin nanti di tulisan di RPL itu dilengkapi. Yang kami cantumkan pada dokumen perencanaan Puskesmas adalah hasil analisis indikator yang bermasalah gitu aja gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian boleh kita lanjut ke solusi ya, tabel solusi ya. Iya, nah teman-teman agar nanti kegiatan yang masuk ke RUK kita adalah betul-betul kegiatan yang merupakan solusi dari masalah, makanya kita harus di sini sungguh-sungguh gitu membuatnya di matriks ini, ya. Artinya kita betul-betul yakin bahwa akhirnya kegiatan yang kita pilih, yang kita masukin di kolom kegiatan kita masukin ke RUK, betul-betul menjadi penyelesaian masalah gitu. Tidak bisnis as usual gitu ya. Contoh misalnya tentang belum lengkapnya SK SOP dengan uraian tugas. Apakah betul kalau kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah betul kalau kita bikin reward and punishment itu bisa menyelesaikan masalah gitu teman-teman? Ya, jadi tanya ulang kepada diri kita sendiri, benar nggak sih? Kalau kita bikin rapat reward and punishment, ya umumkan nih. Yang udah bikin ini dapat reward, yang belum bikin dapat punishment. Apa iya pegawai Puskesmas nurut gitu teman-teman? Jadi kita tanya sama diri kita lagi, apa ada nggak sih solusi yang lebih menyelesaikan misalnya begitu? Mungkin selama ini mereka tuh bukan nggak ngerjain, tapi pada saat ditagih, bentar Bu, lagi ada di komputer saya, ntar dikirimin nggak dikirim uraian tugasnya ya, jadi nggak selesai. Nah berarti mungkin harus ada mungkin ada satu orang, kalau secara manual ada satu orang yang collect itunya dokumennya, atau pakai secara teknologi bikin mempergunakan teknologi sederhana ya agar pengumpulan uraian tugasnya lebih gampang gitu teman-teman. Nah ya jadi ditanya lagi sama kita bersama di Puskesmas, betul nggak sih kalau kita bikin ini bakal selesai masalahnya gitu ya teman-temannya, seperti itu. Boleh ke bawah teman-teman, termasuk di solusi klaster 2 ya, klaster 2. Nah ini iya, oke, tenaga bidan tidak memiliki izin praktek untuk melakukan praktik pelayanan kebidanan. Nah sebabnya, kalau memang sebabnya itu menjadi spesifik ya, kalau izin praktek itu kan penting ya, kalau nggak kita nggak kita selesaikan, bisa-bisa nggak jalan pelayanan kita gitu ya. Jadi tolong lebih spesifik. Mungkin nanti kalau di sini nggak spesifik, kita bikin kerangka acuan ya.
istilahnya ya, ada semacam mungkin rapat atau apa ya, mendampingi tenaga bidan yang bidan yang memiliki izin praktek, didampingi yang belum punya izin praktek dengan yang punya izin praktek gitu ya. Apakah memang bisa menyelesaikan masalah kah? Atau kalau lebih baik kita bikin rapat, kita undang OP-nya, organisasi profesinya untuk STR-nya, dan bagaimana pembentukan STR-nya. Nah, kita undang pihak-pihak terkait agar bisa dibantu terkait dengan STR dan SIP dari bidang-bidang kita gitu teman-teman. Jadi betul-betul kita mesti sungguh-sungguh gitu membuat kegiatan solusinya agar kegiatannya betul-betul terselesaikan. Nah, tapi ada yang ini, tenaga bidan tidak memiliki izin praktek sebenarnya letaknya bukan di klaster 2 teman-teman, tapi letaknya di klaster 1 ya, di klaster 1. Jadi sebenarnya ada indikator yang namanya cakupan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensinya. Nah, itu kalau kita ke atas ya, tenaga bidan yang tidak memiliki izin. Ini karena sebab ya, karena sebab. Oke, nggak apa-apa karena memang di sini ya terdapat sebabnya, tapi nanti hasil kegiatannya misalnya 1, bikin rapat dengan pihak terkait ya untuk pengurusan izin praktek gitu ya. Kemudian apalagi kegiatannya, nah itu dimasukkan kegiatannya menjadi kegiatan klaster 1. Walaupun penyebab itu adalah penyebab klaster 2. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Kan penyebabnya karena cakupan pelayanan itu rendah, tapi penyebabnya karena tidak ada izin. Nah, solusinya mengadakan pertemuan untuk izin, nah itu masuk ke klaster 1. Kemudian kurangnya tenaga terlatih untuk pemeriksaan USG. Nah, ini boleh ya, harus keluar ini mau bikin pelatihan USG di puskesmas atau mau mengusulkan tenaga kita untuk diikutkan pelatihan USG ya. Kalau memang itu urgent teman-teman, urgent, boleh juga ditulis di sini mengusulkan pelatihan gitu kali ya, mengusulkan pelatihan ke Dinkes pelatihan USG. Nah, bisa begitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi pada dasarnya, pada intinya teman-teman, yang kita tulis di kegiatan adalah suatu kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah gitu ya teman-teman. Oke, boleh lanjut ke bawah ke ya klaster 3 juga sama ya, intinya seperti itu teman-teman. Nanti dilihat lagi. Nah, lihat sekarang RUK-nya. Iya, RUK-nya ya, RUK-nya sip. Nah, ini RUK-nya Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, lihat di sasaran target. Nah, ya, sasaran dan target. Nah, kolom sasaran dan target. Kolom sasaran dan target jumlahnya harus jelas. Ya, jumlahnya harus jelas. Berapa orang pemegang program cluster? Ya, dari berapa sasaran, berapa targetnya, gitu. Jadi kolom sasaran dan target sasaran itu selain menyebutkan kelompoknya, juga dituliskan berapa jumlahnya, ya, karena kan itu dasarnya rincian anggaran gitu Bapak Ibu sekalian, ya, seperti itu. Oke, baik, lanjut ke apa lagi ya, uangnya sudah ya. Oke, nah Bapak Ibu, RUK ya, RUK memang kalau kita lagi pelatihan yang kita buat itu RUK yang hasil analisis kita ya Bapak Ibu ya, hasil analisis data kita buat jadi RUK. Tapi kenyataan RUK bukan cuma segini, ya. RUK itu adalah semua kegiatan yang kita rencanakan, ya. Jadi ini gunanya apa Bu? Ini gunanya ini yang prioritas ditaruhnya di baris atas Bapak Ibu. Misalnya untuk kegiatan penyusunan uraian tugas tadi, itu kalau di klaster 1 ada di nomor 1. Kalau memang itu jadi prioritas klaster 1, gitu. Apa prioritas kedua lagi? Misalnya pencapaian akreditasi misalnya. Ada di atas tuh barisnya yang prioritas yang kita sudah analisis. Tapi tetap bawahnya kita tulis semua kegiatan yang kita rencanakan, termasuk kegiatan-kegiatan non budgeter gitu ya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang nggak ada uangnya,
tetap kita taruh di RUK gitu teman-teman, termasuk kebutuhan operasional sehari-hari gitu ya. Jangan sampai nanti untuk bayar listrik, untuk bayar itu nggak ada di RUK ya, jangan sampai kita tetap masukin itu di manajemen tuh kalau kayak gitu ya. Oke, baik, lanjut di RPK tahunan. Ya, aku rasa ini sama ya secara KPD diperbaiki. Penanggung jawabnya kalau bisa, memang kalau KPU udah jelas siapa orangnya. Nanti kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan kerjasama gitu ya, misalnya kegiatan tadi misalnya contoh paling gampang mungkin penyuluhan PBC gitu ya, enggak gitu ya. Nah itu dituliskan PJ-nya di bawahnya pelaksananya siapa aja gitu ya, atau lintas program yang diajak apa saja ya, sehingga nanti kelihatan memang betul-betul kerjanya terintegrasi gitu ya. Oke, nah tanggalnya ya minggu dan bulan dan tahun. Oke, sip. Oke, lanjut saya ke kesimpulan ya, ya. Nah, kesimpulan ini nomor 1, karena ini baru perencanaan, kita buat kesimpulan perencanaan. Berarti pelaksanaan penyusunan proyek perencanaan gitu ya, nomor 1 di luar tuh ya. Ada pun kesimpulan nomor 1, karena ini bukan penilaian kinerja puskesmas, ini adalah perencanaan tahunan puskesmas. Berarti perencanaan tahunan puskesmas sudah dibuat berdasarkan data yang tersedia di puskesmas, yaitu data bla 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 gitu ya, seperti itu, dan sudah dibuat berdasarkan klaster gitu ya. Saya senang banget ada kata-kata yang salah tuh, diharapkan semua klaster dapat bekerjasama dan terintegrasi. Ditambahin lagi, bukan klaster, karena kan yang khawatir pekerjaan dihilangkan program ya. Diharapkan semua program dapat bekerja sama dan berintegrasi di dalam klaster, nomor 1 tuh. Lalu nomor 2-nya, semua klaster dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja puskesmas gitu ya. Jadi ada 2, lintas program dan lintas profesi boleh gitu ya, bekerja sama dalam klaster, baru antar klaster bekerja sama sehingga mencapai peningkatan kinerja. Gitu ya teman-teman ya. Kita kasih upload buat puskesmas kawan. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Pak Murad.